Surprise, surprise! Narasi di buku ini ternyata lebih menyenangkan untuk diikutin dibanding Tokyo Zodiac Murders. Ikutin terus videonya. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Di video ini gue kembali akan mereview bukunya Shoji Shimada, yaitu ini dia, Murder in the Crooked House, yang mana ini adalah buku keduanya. Ini gue bacanya di Gramedia Digital, versi terjemahan, makanya gue sekarang nggak pegang buku fisiknya. Seperti biasa, gue akan kasih tahu dulu sedikit sinopsis ceritanya, baru kita masuk ke bagian reviewnya. Langsung aja kita mulai ya. Murder in the Crooked House ini bercerita tentang kejadian pembunuhan yang terjadi di sebuah mansion mewah milik pengusaha kaya Kozaburo Hamamoto. Di buku ini mansion tersebut disebutnya mansion gunung es karena letaknya yang berada di ujung atau di puncak gunung es ya, dan terpencil jauh dari mana-mana. Bentuk bangunannya tuh aneh, lantainya miring, melandai, udah gitu peletakan tangganya juga membingungkan. Belum lagi di samping bangunan utamanya itu ada sebuah menara yang miring, seperti menara Pisa di Italia sana. Pokoknya buat yang baru pertama kali datang ke bangunan ini, pasti dibuat pusing 7 keliling, dan syukur-syukur kalau mereka nggak jatuh karena bentuk lantainya yang agak melandai. Sang tuan rumah Kozaburo Hamamoto mengadakan sebuah acara yang mengundang tamu-tamu penting. Kemudian ditambah dengan penghuni tetap mansion tersebut, serta beberapa staf rumah tangga. Total jumlah mereka itu adalah 13 orang. Sesuatu terjadi keesokan harinya ketika Kazuya Ueda, supir dari salah seorang tamu, ditemukan tewas di dalam sebuah ruangan terkunci. Lalu setelah itu satu demi satu korban pun berjatuhan. Meskipun polisi serta detektif sudah diturunkan, tetap aja belum ada yang berhasil memecahkan kasus misteri aneh ini. Bahkan malah semakin aneh gitu. Lantas pertanyaan terbesarnya adalah siapa pelaku dari rentetan kasus tersebut. Menarik ya. Untuk kelanjutan ceritanya kamu bisa baca sendiri di bukunya. Sekarang kita masuk ke bagian reviewnya. Sebelum masuk ke bagian intinya, gue mau menyoroti dulu nih satu hal, yaitu mengenai penamaan judul-judul dari subbab di dalam buku ini yang menggunakan nama-nama tempat di dalam mansion tersebut. Kayak misalnya aja adegan 1, pintu masuk mansion gitu. Adegan 3, kamar 1. Adegan 5, salon. Kayak gitu-gitu. Jadi menurut gue itu sesuatu yang menarik dan berbeda dari Tokyo Zodiac Murders yang mana menggunakan judul subbabnya itu adalah bisa dibilang inti dari cerita di subbab tersebut. Jadi ini adalah sesuatu yang unik dan menarik dan jadi sesuai gitu dengan tema keseluruhan yang berupa bangunan. Lanjut, narasinya di sini tuh berbeda dengan TZM juga. Di sini menggunakan sudut pandang orang ketiga sehingga kita pembaca tidak benar-benar mengetahui isi pemikiran masing-masing tokoh yang terlibat di dalam sini. Lalu berbeda juga dengan TZM di mana di bab 1 kita udah disodorkan dengan narasi garis bujur, garis lintang yang membingungkan. Sementara kalau di sini cukup kental dengan narasi arsitektural, yang mana gue sebenarnya suka gitu dengan subjek tersebut, sehingga gue nggak terlalu mengalami kesulitan dalam memvisualisasikan letak kamar dari masing-masing tokoh dan juga bentuk bangunannya gitu. Meskipun sebenarnya cukup rumit gitu ya, dan juga mungkin buat beberapa orang terasa membosankan, tapi karena gue suka dengan subjek itu, gue cukup menikmati lah narasi yang ada di dalam buku ini. Buat kamu yang ngikutin Instagram gue kemarin di stories, gue sempat menyinggung gitu ya, bahwa membaca MITCH ini tuh gue serasa lagi baca komik Conan tapi dalam bentuk novel gitu. Apalagi ini kan kasus tentang pembunuhan di ruang terkunci yang sering banget gue temukan di komik-komik Conan. Entah apakah Conan terinspirasi dari Shoji Shimada, yang pasti karena gue kenalnya Conan duluan, jadi pas baca buku ini ya ada perasaan familiar lah dengan kasus yang lagi dihadapi di dalam buku ini. Udah gitu, karena gue di sini cukup enjoy gitu ya sama narasinya, gue jadi bisa merasakan sedikit unsur humor yang dimasukkan oleh penulis ke dalam cerita yang sebenarnya menegangkan ini. Ini gue bacain ya. Ada kalimat, orang kaya punya hobi mereka, sementara kita orang biasa berjuang untuk bertahan hidup. Begitulah dunia ini. Abaikan saja dia. Itu di halaman 103. Gue entah kenapa gue merasa kalimat itu lucu gitu, dilontarkan di tengah-tengah kebingungan polisi dan detektif di dalamnya. Kemudian ada lagi kalimatnya, setelah mengatakannya, kuliah sersan detektif Ozaki mengenai mansion rumah sakit jiwa pun berakhir.
Itu di halaman 119. Satu lagi. Untuk seseorang dalam kondisi pas-pasan, Ushikoshi sepertinya sangat memahami cara berpikir orang kaya. Itu halaman 120. Jadi sepertinya Shoji Shimada tidak hanya meletakkan humor di bagian tantangan untuk pembaca, tapi juga dimasukkan ke dalam narasi-narasi di dalam buku ini. Meskipun ada juga narasi-narasi yang menurut gua kayak dalam dan menciptakan suasana creepy gitu ya. Seperti contohnya yang ada di halaman 243, ini satu paragraf, jadi gue bacain kalimat awalnya aja. Di sini dibilang mereka dibawa ke dunia ini oleh kegemaran aneh umat manusia, tapi kemudian dilarang mati selama 1000 tahun. Bla 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 bla. Pokoknya itu kalimat di paragraf itu menurut gue kayak dalam, udah gitu serem gitu pas bacanya tuh creepy. Halaman 243, kamu bisa cek sendiri. Jadi ya itulah poin lainnya kenapa gue merasa menikmati narasi yang ada di dalam buku MITCH. Lalu mengenai misteri pembunuhannya sendiri, karena tadi kan gue udah sempat bilang kalau kasus-kasus misteri ruangan tertutup atau ruangan terkunci seperti ini udah cukup sering gue temukan gitu ya di komik-komik Conan. Jadi gue bisa menebak siapa pelakunya karena juga petunjuknya lumayan jelas gitu dikasih sama penulis, dan sering gue temukan juga gitu di komik-komik Conan. Meskipun who done it-nya gue bisa nebak, tapi how done it-nya alias bagaimana cara pembunuhan itu dilakukan gue belum bisa menebak secara pasti gitu di tengah-tengah cerita. Meskipun gue udah kebayang nih, di antara beberapa kasus itu pasti ada beberapa petunjuknya yang memang sengaja ditinggalin oleh pelaku, tapi ada juga beberapa yang nggak sengaja alias faktor kebetulan. I cannot quite pinpoint alias gue nggak bisa secara pasti menunjukkan bagaimana caranya sampai akhirnya di bagian akhir diungkap gitu trik yang digunakan oleh pelaku, dan itu membuat gue kayak oh wow, niat banget ya melakukan pembunuhannya gitu kan. Nah itu tadi tentang narasinya, terus kurang lebih juga tentang konfliknya lah ya. Konfliknya dari awal itu udah menegangkan dengan ditemukannya seseorang yang tewas, tapi kemudian nanti ada lagi korban-korban yang berjatuhan, terus nanti polisi pun kebingungan gitu ya. Jadi bisa dibilang konfliknya memang perlahan-lahan menanjak naik sampai akhirnya kita masuk ke satu titik klimaks yang dimana di situ tuh gue udah tahu siapa pelakunya, dan ternyata memang ditunjukkan bahwa dia adalah pelakunya, tapi ada lagi-lagi ada follow up-nya gitu, dijelasin gimana sih si pelaku ini melakukan trik pembunuhannya. Lalu untuk penokohan, karena ada banyak sekali tokoh di dalam sini, jadi masing-masing tuh juga munculnya nggak sering-sering amat, tapi berbeda dengan tokoh-tokoh polisi serta detektif di sini yang memang dapat porsi lebih banyak lah ya, karena mereka yang bertugas untuk mengusut dan menyelidiki TKP gitu. Jadi gue bisa bilang ya karakterisasinya sih cukup konsisten lah ya untuk masing-masing tokoh di sini dari awal sampai akhir. Begitu juga dengan detektif kita, Kiyoshi Mitarai serta Kazumi Ishioka, karakternya juga masih sama seperti yang gue temukan di buku pertama alias Tokyo Zodiac Murders. Karena pertimbangan-pertimbangan tersebut, gue memberikan 4,5 dari 5 bintang buat MITCH, karena menurut gue ini adalah sebuah kasus misteri yang menghibur. Menghibur buat gue. Buat kamu yang udah selesai baca Murder in the Crooked House, gue mau ajakin untuk diskusi barengan besok hari Sabtu tanggal 29 Agustus jam 12 siang live di channel ini. Jadi itu kesempatan buat kamu mengeluarkan unek-unek gitu ya, atau melontarkan pertanyaan yang masih bercokol di kepala setelah selesai menutup lembaran terakhir dari buku ini. Kenapa gue jadi puitis gini? Oke, besok jam 12 siang. Sementara itu gue punya video review novel misteri detektif lainnya ada di sini dan di sini, kamu bisa klik. Tapi sebelumnya jangan lupa like dulu video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu di video yang ini dan yang ini. See ya!